Oke, halo semuanya. Kita lanjut ke materi chapter 2. Akuntansi, yaitu dalam proses pencatatan, the recording process. Sebelumnya kita sudah belajar di bab 1 terkait dengan akuntansi dan lingkungannya. Itu teori-teori dasar terkait dengan akuntansi, yaitu peran akuntansi itu apa, definisinya, siapa saja menggunakannya, profesi dan bidang akuntansi itu ada apa saja, kemudian standar dari kode etik dari akuntansi itu apa, dan juga standar dan pilar akuntansi yang berlaku di internasional maupun di Indonesia itu apa saja. Nah, selain itu kita juga sudah mempelajari terkait dengan pengaruhnya suatu transaksi terhadap laporan keuangan, di mana kita di situ belajar yang namanya persamaan dasar akuntansi dan juga konsep penerapannya seperti apa, dan juga proses penyusunan laporan keuangan terkait dengan laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, selain itu ada dibahas sekilas terkait dengan status siklus akuntansi itu bagaimana. Nah, itu semuanya sudah disampaikan di bab 1. Nah, untuk bab 2 ini yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan proses pencatatan dalam suatu siklus akuntansi. Atau yang kita bahas adalah terkait dengan siklus akuntansi, yaitu terkait dengan proses pencatatan. Nah, sebelum lanjut ke situ, kita bahas dulu dalam penyusunan laporan keuangan apa saja yang perlu kita hasilkan. Nah, dalam suatu penyusunan laporan keuangan, agar suatu laporan keuangan dapat disusun, seorang akunting harus menyajikan 5 komponen utama, yaitu yang pertama itu ada aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas atau modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima beban. Ya, jadi dalam penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan sama akunting harus memiliki 5 komponen itu: aset, liabilitas, dan modal, serta pendapatan dan beban. Untuk aset, liabilitas, dan modal itu untuk menyusun laporan posisi keuangan atau neraca. Sedangkan pendapatan dan beban yaitu dalam penyusunan laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini, pendapatan dan beban yang nantinya akan mempengaruhi rekening dari modal. Gitu. Dalam mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan ke dalam pembukuan akuntansi, ke dalam satu proses akuntansi, dibutuhkan yang namanya suatu alat pencatatan. Nah, misalnya pencatatan terkait dengan aset, pencatatan terkait dengan beban, pencatatan terkait dengan pendapatan, liabilitas maupun rekening modal. Nah, semua pencatatan terkait dengan unsur-unsur yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dicatat ke suatu alat pencatatan yang kita sebut sebagai rekening. Ya, sambil contoh, misalnya yang kemarin saya bahas, saya membuka usaha, saya menginvestasikan 100 juta kepada perusahaan sebagai investasi awal saya. Nah, di mana di situ mempengaruhi dua unsur, aset dan juga modal. Aset bertambah, modal bertambah. Nah, saya kan perlu mencatat aset saya itu bertambah. Nah, saya perlu yang namanya alat pencatatan untuk menunjukkan bahwa aset saya bertambah, yaitu berupa kas. Nah, untuk mencatat aset saya bertambah, berarti saya butuh yang namanya alat pencatatan. Suatu alat untuk menampung aset saya bertambah 100 juta itu. Nah, itulah yang disebut sebagai rekening. Yaitu, kalau misalnya transaksi yang tadi, ya rekening kas saya, untuk aset, rekening kas saya bertambah 100 juta. Kemudian unsur modal bertambah 100 juta. Berarti saya butuh alat pencatatan, butuh rekening modal untuk menambahkan ekuitas saya sebesar 100 juta. Dan misalnya yang kedua lagi, saya beli perlengkapan secara kredit. Nah, pada saat saya beli perlengkapan secara kredit, di transaksi itu dipengaruhi oleh dua unsur, di mana aset saya bertambah dan juga hutang saya bertambah. Nah, untuk mencatat unsur aset dan hutang saya bertambah, saya butuh yang namanya alat pencatatan. Nah, untuk menunjukkan aset saya bertambah berupa perlengkapan, otomatis saya butuh yang namanya suatu rekening yang disebut sebagai perlengkapan kantor atau perlengkapan bertambah sebesar kemarin 10 juta. Nah, karena belum saya bayar, saya catat masih ngutang, jadi hutang saya bertambah. Nah, untuk mencatat hutang saya bertambah, unsur hutang saya bertambah, saya butuh suatu alat untuk menunjukkan bahwa hutang saya bertambah. Ya, saya buka satu rekening, yaitu namanya hutang usaha. Berarti dari transaksi itu terdapat dua unsur yang mempengaruhi aset bertambah dan hutang bertambah. Di mana saya mencatatnya, saya catat aset saya bertambah ke rekening perlengkapan, hutang saya bertambah, saya catat bertambah ke rekening hutang usaha. Nah, yang terkait dengan yang namanya suatu transaksi dalam perusahaan tidak mungkin terjadi hanya beberapa saja. Ya, pasti
semakin besar perusahaan, semakin berkembangnya perusahaan, tentunya transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan akan semakin kompleks, semakin banyak, semakin rumit ya. Nah, kalau kita mencatatnya sesuai dengan yang kita pelajari di bab 1 di persamaan dasar akuntansi, itu menjadi kurang efektif dan tidak efisien. Maka dari itu perlu namanya sistem yang lebih efektif lagi, yang lebih kompeten lagi untuk menyajikan laporan keuangan. Nah, dibutuhkan namanya satu siklus akuntansi itu. Nah, berarti dalam penyusunan yang namanya laporan keuangan itu harus memiliki 5 komponen utama atau 5 informasi utama, yaitu yang pertama terkait dengan aset, informasi terkait dengan aset, yang kedua itu informasi terkait liabilitas atau hutang, yang ketiga terkait dengan ekuitas, keempat yaitu pendapatan, dan yang kelima yaitu beban. Nah, dalam menyusun laporan keuangan diperlukan informasi utama terkait dengan informasi aset, informasi liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Nah, 5 komponen ini harus ada dalam penyusunan laporan keuangan, di mana aset dan juga ekuitas ini untuk menyusun yang namanya neraca atau laporan posisi keuangan, sedangkan untuk pendapatan dan juga beban, informasi terkait dengan pendapatan dan beban itu untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, terkait dengan informasi utama ini, 5 komponen utama ini diperlukan yang namanya untuk menunjukkan aset bertambah, aset berkurang, liabilitas bertambah, liabilitas berkurang, sampai dengan beban bertambah maupun berkurang. Nah, 5 unsur ini membutuhkan yang namanya alat pencatatan. Sambil contoh misalnya, untuk mencatatkan kas aset bertambah, nah, apa saja aset yang kita punya? Yaitu ada kas misalnya, ada piutang, usaha, kemudian ada perlengkapan kantor, kemudian ada kendaraan, dan lain sebagainya. Ya, kemudian terkait dengan liabilitas, alat pencatatannya untuk menunjukkan liabilitas bertambah maupun berkurang itu ada apa saja. Itu yang terkait dengan produk-produk atau rekening, alat pencatatan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan liabilitas. Dan di sini ada namanya utang usaha, utang wesel, kemudian ada utang obligasi, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan ekuitas, kalau perusahaan perseorangan ya cuma hanya modal pemilik, yaitu modal pemilik, misalnya modal tuan siapa gitu. Pendapatannya, kalau pendapatan jasa ya catat sebagai pendapatan jasa. Bebannya macam-macam, ada beban gaji, kemudian beban pemeliharaan, beban perlengkapan kantor, kas piutang usaha, hutang usaha, modal tuan si pemilik, pendapatan jasa, beban gaji, sampai dengan beban lain-lainnya. Itu semuanya adalah suatu alat untuk mencatat atau menunjukkan bahwa 5 komponen ini mengalami perubahan, baik peningkatan maupun penurunan. Misalnya aset bertambah bertambah atau berkurang itu dipengaruhi oleh apa aja? Kas, piutang, perlengkapan, kendaraan, dan lain sebagainya terkait dengan aset. Kemudian liabilitas bertambah maupun berkurang dipengaruhi apa saja? Yaitu terkait dengan hutang usaha, wesel, obligasi, dan hutang lain sebagainya. Kemudian ekuitas bertambah maupun berkurang karena apa? Yaitu terkait dengan perubahannya modal si pemiliknya, itu pemilik perusahaan. Itu untuk perseorangan. Kalau untuk perseroan berarti ya modal saham dan juga laba ditahan. Kemudian pendapatan, yang mempengaruhi pendapatan bertambah itu ada apa saja? Kalau perusahaan jasa ya pendapatan jasa, atau pendapatan atas keuntungan atas penjualan aktiva tetap, ya itu lain sebagainya terkait dengan pendapatan. Kemudian terakhir yang beban. Nah, yang mempengaruhi beban itu ada apa saja yang menambah beban? Ya, misalnya di perusahaan ada namanya beban gaji, ada namanya beban pemeliharaan, beban perlengkapan kantor, dan beban lain sebagainya. Nah, nama-nama ini dari kas sampai dengan beban-beban lain-lainnya itu yang mempengaruhi kelima komponen utama ini. Nah, dari kas sampai dengan beban lain-lain ini biasanya itu kita sebut sebagai alat pencatatan untuk menunjukkan perubahan baik peningkatan maupun penurunan terkait dengan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan maupun beban. Nah, alat pencatatan ini yang kita sebut sebagai rekening.
Ya, rekening aset ada apa aja? Ada kas, piutang, peralatan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan, dan lain sebagainya. Kalau liabilitas, ada rekening apa aja yang mempengaruhi? Ada utang usaha, utang wesel, utang obligasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau ekuitas yang mempengaruhinya apa? Ada rekening tuan si A, tuan si B misalnya, ada rekening modal saham, ada rekening laba ditahan, dan lain sebagainya. Pendapatan juga sama, ya. Yang mempengaruhi pendapatan apa? Ada pendapatan, ada rekening pendapatan jasa. Sedangkan beban yang mempengaruhi beban di perusahaan apa saja? Di situ ada rekening beban gaji, beban pemeliharaan, beban perlengkapan kantor. Nah, semua alat pencatatan ini disebut sebagai rekening, di mana rekening itu mempengaruhi terkait dengan 5 unsur utama ini, baik mengalami peningkatan maupun penurunan, tergantung sesuai dengan transaksi yang terjadi. Jadi sebenarnya rekening itu apa? Rekening atau account adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Atau pengertian lain dari rekening adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat bertambahnya atau berkurangnya saldo-saldo dari aktiva, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban gitu. Sebagai suatu akibat dari transaksi ekonomi atau transaksi keuangan yang dialami yang terjadi dalam suatu perusahaan. Tujuan dari penggunaan rekening itu apa? Yaitu untuk mencatat aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan, ya, yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Jumlah rekening itu berapa? Jumlah rekening itu seberapa banyak sih? Nah, jumlah rekening yang digunakan sama suatu perusahaan ya tergantung kebijakan perusahaan, kebutuhan perusahaan. Rekening-rekening apa saja yang digunakan dalam untuk menyajikan terkait dengan informasi aset, liabilitas, sekuuritas, pendapatan, dan beban. Ya bisa aja banyak, bisa aja sedikit. Semuanya itu tergantung kebutuhan dari si perusahaan. Misalnya, perusahaan hanya menggunakan kas, perlengkapan, dan piutang saja, nggak ada aset tetap, bisa aja ya. Kalau perusahaannya kecil sih bisa aja. Gitu. Ya semuanya tergantung terkait dengan penggunaan rekening-rekening ini, nama-nama rekening ini semuanya, baik nama maupun berapa banyak jumlah rekeningnya, semuanya itu tergantung dari kebijakan dan kebutuhan dari si perusahaan. Mau pakai berapa banyak, mau pakai apa saja, itu semua tergantung dari keputusan perusahaan. Gitu. Oke. Ini semua alat pencatatan ini dari kas sampai dengan pemeliharaan, beban pemeliharaan, ini kita sebut sebagai yang namanya rekening. Nah, ini masing-masing rekening ya. Kalau kumpulan dari kas piutang, perlengkapan kantor, peralatan kantor, sampai dengan beban pemeliharaan dalam satu laporan, itu kita sebut sebagai buku besar. Ya, jadi buku besar itu apa? Buku besar itu adalah suatu daftar yang terdiri dari semua rekening yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun suatu informasi akuntansi, ya, di mana di situ terdapat saldo awalnya berapa, mutasinya berapa, bertambah berapa, berkurang berapa, dan saldo akhirnya nanti di akhir periode berapa. Nah, itu yang disebut sebagai, dinamakan sebagai buku besar, atau bahasa Inggrisnya itu ledger, ya, ledger. Ya, berkaitan dengan penggunaan rekening suatu perusahaan ya, nama-nama rekeningnya. Nah, penggunaan nama-nama rekening itu harus rinci ya, harus jelas, harus sesuai dengan fungsi dan tujuan yang dimaksudkan oleh perusahaan. Gunanya untuk apa? Ya untuk memudahkan si akunting dalam melakukan pencatatan setiap transaksinya. Gitu. Sambil contoh, misalnya suatu salon terkait dengan rekening peralatan salon itu meliputi apa saja? Ya, misalnya itu terkait dengan alat cukur, kemudian gunting, alat pencatokan, kemudian alat penggunting rambut. Nah, itu semua masuk ke kategori peralatan kantor. Jadi penggunaan nama rekening itu harus jelas dan sesuai dengan fungsi dan maksud dari si perusahaan terkait dengan penggunaan nama rekeningnya gitu. Nah, banyaknya rekening itu tergantung seberapa rinci data yang ingin diketahui oleh perusahaan. Ya, misalnya dalam suatu perusahaan itu dia hanya punya satu mobil. Nah, terkait dengan pengeluaran, terkait dengan transaksi yang berkaitan dengan mobil yang satunya itu, apa saja dicatat ke yang namanya beban kendaraan misalnya, sesuai yang di modul beban kendaraan. Beban kendaraan, kita buka rekening beban kendaraan itu untuk apa saja? Yaitu untuk semua pengeluaran yang berkaitan dengan pengeluaran untuk mobil itu sendiri, mobil satunya ini. Saya ambil contoh misalnya pembelian bahan bakarnya, kemudian
pemeliharaannya, ganti olinya, biaya supirnya, semuanya itu kita taruh ke beban kendaraan itu, karena hanya satu kendaraan, itu gampang kita identifikasi. Bagaimana kalau kendaraannya itu ada 5? Kalau misalnya beban bahan bakarnya, beban gaji supirnya, beban pemeliharaan, servisnya, ganti olinya, semuanya kita taruh ke satu rekening beban kendaraan. Nah, itu akan tidak efektif dan tidak efisien bagi si akunting dalam melakukan pencatatan akuntansinya. Untuk melakukan penelusuran lebih lanjut atau identifikasi lebih lanjut, si akunting akan kesulitan apabila hanya menggunakan satu rekening saja. Semuanya itu dimasuk ke situ, kayak capcay jadinya. Semua sayur ada di situ. Nah, itu kan tidak efektif dan tidak efisien. Karena hal itu ya alangkah baiknya untuk ya kendaraannya itu dipecah lagi ya, bukan per masing-masing kendaraannya, tetapi masing-masing pengeluarannya, jenis pengeluarannya. Misalnya beban BBM itu untuk pembelian bensin dari semua kendaraan itu. Kemudian beban pemeliharaan itu untuk jasa pengeluaran terkait dengan servis kendaraan-kendaraan dimiliki oleh perusahaan, semua dicatat ke beban pemeliharaan. Untuk gaji supirnya juga dipisah lagi, beban gaji supir. Jadi semua gaji supir kendaraan misalnya 5 itu dicatat ke satu rekening yang kita sebut atau kita namakan, kita buat dengan nama beban gaji supir. Nah, itu akan lebih mudah bagi si akunting untuk melakukan penelusuran terkait dengan data historisnya, melakukan identifikasi atau melakukan pengecekan data kembali gitu. Nah, jadi terkait dengan penggunaan rekening, nama rekening, fungsi tujuannya itu semua kembali lagi ke si perusahaannya, maunya itu seperti apa, tujuan dan maksudnya itu seperti apa, keinginannya bagaimana. Itu semua tergantung dari kebutuhan dan juga kebijakan dari si perusahaan dalam membentuk nama-nama rekening yang digunakan dalam proses pencatatan akuntansinya. Sebelumnya di chapter 1 saya ada singgung sedikit terkait dengan istilah rekening real dan juga rekening nominal. Nah, saya ulangi lagi di bab 2 ini karena ada sedikit penjelasan. Apa itu rekening real atau real account atau rekening permanen, dan apa itu rekening nominal atau rekening temporer atau account nominal account. Nah, rekening real ada 2 rekening yang kita identifikasi kita golongkan, yaitu rekening real. Rekening real itu apa? Rekening real itu adalah rekening-rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan, yaitu ada rekening aset, rekening terkait dengan aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Jadi yang kas ini sampai dengan modal ini kita sebut sebagai rekening real. Ya, rekening real. Sedangkan kalau rekening nominal adalah rekening-rekening yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi, yaitu apa saja? Pendapatan dan beban. Berarti dari pendapatan jasa sampai dengan beban lain-lainnya itu kita sebut sebagai rekening nominal. Nah, rekening real itu rekening permanen. Rekening permanen itu maksudnya rekening yang akan kita gunakan secara terus-menerus sampai dengan periode-periode berikutnya. Nah, akan kita gunakan terus di sini. Sedangkan kalau rekening nominal ada istilah lain rekening temporer. Berarti ini rekening sementara. Karena kenapa sementara? Karena ini rekening sementara hanya kita pakai dalam satu periode akuntansi saja. Nanti di akhir hitung-hitungan laba atau rugi bersih akan kita pindahkan ke rekening real, yaitu rekening ekuitas ini. Rekening yang ada di ekuitas ini. Jadi rekening pendapatan dan beban itu hanya rekening sementara saja yang berlaku di selama satu periode. Bagaimana untuk memindahkan menghapus pendapatan dan beban yang sudah ada menjadi dipindahkan ke rekening ekuitas, yaitu terkait dengan laba atau rugi bersih. Nah, untuk melakukan proses ini, pemindahan rekening pendapatan dan beban di mana ada laba rugi bersih yang kita pindahkan ke ekuitas, itu kita namakan sebagai penutupan, proses penutupan, di mana kita ada membuat yang namanya jurnal penutup, menutup pendapatan, beban, dan rekening pembantu modal lainnya ke rekening modal. Nah, di mana setelah melakukan proses penutupan ini, rekening modal, rekening ekuitas terkait dengan perusahaan sudah menunjukkan rekening modal pada akhir periode atau rekening ekuitas pada akhir periode. Gitu. Jadi itu bedanya antara rekening real dan juga rekening nominal. Kalau rekening real itu rekening yang permanen, kita bawa sampai periode-periode berikutnya. Itu ada rekening terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan rekening nominal itu rekening sementara yang hanya berlaku hanya pada satu periode akuntansi saja. Nah, di mana di akhir periode ada proses penutupannya. Melakukan proses penutupan, kita catat ke rekening modal. Dan rekening modal sudah menunjukkan nilai akhirnya.
pada periode tersebut. Nah, itu ada apa saja? Rekening terkait dengan apa saja? Rekening terkait dengan pendapatan dan juga rekening beban. Gitu. Nah, lanjut ya. Kita ada bahas sedikit terkait dengan rekening khusus yang kita sebut sebagai prive. Prive itu apa sih? Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan secara singkat. Nah, di sini ada penjelasan lebih detailnya. Prive itu apa? Prive itu adalah pengambilan kas atau barang lain yang dilakukan oleh si pemilik perusahaan sebagai pengambilan sebagian dari keuntungan perusahaan. Itu disebut sebagai prive, ya, pengambilan pribadi oleh si pemilik. Ya misalnya si pemilik mengambil sejumlah kas untuk keperluan pribadinya. Nah, itu disebut sebagai prive. Atau si pemilik melakukan reparasi terkait dengan kendaraan pribadinya yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, si perusahaan itu kan tidak bisa mencatatnya sebagai beban pemeliharaan karena itu bukan kendaraan milik perusahaan. Kalau mau dicatat beban pemeliharaan, mana buktinya? Kalau menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan itu untuk kendaraan perusahaan, nyatanya kan bukan, untuk si kendaraan pribadi dari si pemilik. Maka dari itu tidak bisa dicatat sebagai beban, tetapi dicatat sebagai prive, yaitu pengambilan pribadi yang dilakukan oleh si pemilik, ya, sebagai bagian dari keuntungan perusahaan. Ya, bagian dari keuntungan perusahaan maksudnya si pemilik mengambil haknya atas hasil yang dilakukan atau yang didapatkan oleh perusahaan gitu. Nah, pendebetan rekening prive sama artinya dengan mengurangi modal. Dalam hal ini prive seolah-olah sama seperti beban, tetapi bukan ya. Akan tetapi antara prive dengan beban itu memiliki perbedaan mendasar, yaitu prive bukan elemen yang mengurangi pendapatan. Jadi prive itu dicatat sebagai prive, di mana pengeluaran itu bukan pengorbanan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan di periode tersebut, maupun periode sebelumnya maupun periode selanjutnya. Itu pengeluaran itu tidak ada kaitannya dengan perusahaan, dengan kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Sama halnya juga dividen ya. Kalau dividen itu apa? Dividen itu adalah pendistribusian atas laba perusahaan kepada si pemegang saham. Ya, sama juga tidak bisa dikategorikan sebagai beban karena itu bukan bagian dari suatu proses untuk mendapatkan pendapatan, bukan pengorbanan dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendapatan, tetapi itu adalah distribusi atas laba perusahaan kepada si pemilik saham atau pemegang sahamnya itu gitu. Jadi dividen maupun prive itu bukan rekening beban ya. Itu adalah rekening yang langsung mengurangi atau mempengaruhi rekening modal atau ekuitas atau laba ditahan. Gitu. Sebelumnya di chapter 1 kita ada bahas terkait dengan persamaan das akuntansi. Di mana persamaan das akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambahkan dengan ekuitas ya. Di mana aset itu berupa wujudnya harta yang dimiliki oleh perusahaan. Wujudnya itu apa aja yang kita kategorikan sebagai aset. Nah, harta-harta yang dimiliki oleh perusahaan atau kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan sumbernya itu dari mana? Yaitu ada dua, yang dari liabilitas dan juga dari ekuitas. Nah, dari persamaan das akuntansi ini kita bagi menjadi dua sisi, di mana ada sisi sebelah kiri dan juga sisi di sebelah kanan. Sisi yang di sebelah kiri ini kita kelompokkan sebagai aset. Sedangkan di sisi sebelah kanan itu ada dua unsur komponen utama, yaitu liabilitas dan juga ekuitas. Nah, dalam istilah akuntansi yang di sisi kiri kita sebutnya itu sebagai debit, posisi debit. Sedangkan yang ada di sebelah kanan kita menyebutnya itu posisi di sebelah kredit. Nah, ini adalah istilah akuntansi. Debit dan kredit itu berasal dari kata credere dan juga debere. Kalau debere itu artinya di sebelah kiri, kalau credere itu artinya di sebelah kanan. Jadi kalau istilah akuntansi, kiri itu kita sebut sebagai debit, kalau kredit itu di sebelah kanan. Jadi ada sebelah debit dan juga sebelah kredit. Sedangkan dari persamaan dasar akuntansi ini, posisi aset ada di sebelah debit atau di sebelah kiri. Sedangkan liabilitas dan ekuitas itu posisinya ada di sebelah kanan atau kita sebut sebagai di posisi
kredit. Nah, debit dan kredit. Nah, ini menunjukkan posisi sebenarnya dari unsur-unsur yang ada dalam informasi akuntansi, dalam data-data akuntansi, yaitu di sebelah debit dan di sebelah kredit. Nah, dari ini kita sudah tahu kalau aset itu ada di sebelah debit. Berarti saldo normal dari aset itu adalah debit. Sedangkan liabilitas dan ekuitas di sebelah kredit, berarti saldo normalnya itu ada di sebelah kredit. Nah, berarti dengan hal ini, dengan penyataan seperti ini, dapat kita simpulkan bahwa aset itu akan bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Nah, kita menyampaikannya seperti ini. Saldo normal dari aset adalah sebelah debit. Sambil contoh, misalnya saya beli perlengkapan secara kredit. Nah, saya beli perlengkapan saya bertambah kan? Perlengkapan yaitu adalah aset. Nah, aset bertambah di sebelah debit. Berarti perlengkapannya itu kita catat di sebelah debit, bagian aset ini. Gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sambil contoh. Misalnya, saya membayar hutang. Tadi saya beli perlengkapan secara kredit, kemudian beberapa hari kemudian saya bayar hutangnya dari pembelian secara kredit, pembelian perlengkapan secara kredit itu. Nah, otomatis berarti saya sudah keluarkan kas dong. Saya sudah keluarkan kas di mana aset saya berkurang. Kalau aset saya berkurang, berarti saya mencatatnya itu kebalikan dari debit, kebalikan dari kiri. Berarti kita catatnya di sebelah kanan, yaitu dicatat sebelah kredit. Jadi untuk aset itu bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Aset sudah, lanjut ke liabilitas dan ekuitas. Nah, kalau liabilitas dan ekuitas berarti kebalikan dari si asetnya ini. Untuk liabilitas dan ekuitas akan bertambah apabila kita mencatatnya ke sebelah kredit. Dan akan berkurang apabila kita mencatatnya di sebelah debit. Jadi kalau kita mau menambahkan utang kita, mau menambahkan modal kita, berarti ya kita catat di sebelah kredit. Tetapi kalau hutang atau modal kita berkurang, ya kita catat di sebelah debit. Gitu. Nah, saldo normal untuk liabilitas dan ekuitas ini adalah di sebelah kredit. Nah, sambil contoh terkait dengan liabilitas ya. Yang tadi saya beli perlengkapan secara kredit, anggap aja 5 juta. Nah, tadi saya mencatat perlengkapan saya di sebelah debit karena bertambah ya, aset saya bertambah di sebelah debit. Berarti perlengkapan di sebelah debit. Nah, karena masih ngutang, berarti hutang saya bertambah dong. Nah, hutangnya itu saya catat di sebelah kanan, yaitu sebelah kredit. Ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, misalnya saya bayar hutang saya tadi, yang tadi saya beli secara kredit. Berarti di situ kas saya berkurang, yaitu aset saya berkurang, yaitu berupa kas. Aset berkurang, kita catat kebalikan dari saldo normalnya, yaitu di sebelah kredit. Nah, aset saya berkurang, satu sisi hutang saya juga berkurang. Hutang itu bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Otomatis kalau saya mencatat yang tadi pembayaran hutang saya, di mana saya mencatat hutang saya berkurang di sebelah debit dan aset saya yaitu kas berkurang di sebelah kredit gitu. Nah, ekuitas juga sama ya. Kalau sambil contohnya ya kurang lebih saya menginvestasikan uang senilai 100 juta misalnya untuk investasi awal saya, di mana aset saya bertambah 100 juta yaitu berupa kas di sebelah debit. Modal saya bertambah juga senilai 100 juta di sebelah kredit. Debitnya itu kas, kreditnya itu adalah modal saya gitu. Itu terkait dengan modal. Selain modal ini dipengaruhi oleh apa saja? Yaitu ada namanya pendapatan. Ya. Dan juga ada yang namanya beban. Selain itu ada namanya prive ataupun dividen. Nah, pendapatan, beban, dan privat atau dividen, kalau di persamaan dasar akuntansi semuanya kan kita catat langsung mempengaruhi modal. Tetapi kalau secara pencatatan dalam sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, pendapatan, beban, dan privat atau dividen ini tidak boleh langsung kita catat ke rekening modal, ya. Karena itu hal yang berbeda. Pendapatan, beban, privat, dan dividen atau dividen itu benar mempengaruhi modal, tetapi kita catatnya itu secara terpisah. Di mana pendapatan itu mempengaruhi modal, menambah atau mengurangi modal. Menambah modal berarti mendukung konsep dari modal ya, bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Berarti kalau untuk pendapatan ya sama di sini. Kalau pendapatan kita bertambah, berarti modal bertambah dong. Modal bertambah di sebelah kredit. Kalau pendapatan kita berkurang, berarti modal berkurang. Kita catat di sebelah debit. Gitu. Terkait dengan
pendapatan. Investasi juga sama yang tadi saya sampaikan. Kalau bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang yang di sebelah debit. Kemudian beban. Beban ini mempengaruhi modal, benar mempengaruhi modal, tetapi berpengaruh negatif. Kalau beban bertambah, berarti modal berkurang. Nah, beban bertambah, modal berkurang. Modal berkurang di sebelah debit. Otomatis kalau beban ini bertambah di sebelah debit karena mempengaruhi berkurangnya nilai dari modal. Berarti beban itu bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Kebalikan dari modal. Kok terbalik dari modal? Karena ini akun kontra dari modal, dari ekuitas. Dimana kalau beban bertambah, modal berkurang. Kalau beban berkurang, modal bertambah. Laba. Ini terkait dengan laba. Jadi, kalau beban bertambah di sebelah debit, dimana mengurangi modal. Kalau beban berkurang di sebelah kredit, dimana menambah modal atau ekuitas. Sama halnya juga dengan preferred atau dividen. Preferred atau dividen itu bersifat mengurangi nilai dari ekuitas. Kalau preferred itu modal, kalau dividen itu laba ditahan. Nah, mempengaruhi berkurangnya nilai dari laba ditahan atau ekuitas atau modal. Nah, otomatis berarti kebalikan dari modal. Preferred atau dividen kalau bertambah mempengaruhi berkurangnya modal. Modal berkurang di debit. Berarti preferred atau dividen jika bertambah dicatat di sebelah debit. Kalau berkurang dicatat di sebelah kredit. Karena kalau preferred atau dividen berkurang, otomatis modal bertambah. Modal bertambah di sebelah kredit. Jadi kalau preferred atau dividen berkurang, berarti dicatat di sebelah kredit. Karena bersifat menambah nilai dari modal itu sendiri. Gitu. Untuk 3 rekening ini, pendapatan, beban, dan juga dividen ini disebut sebagai rekening pembantu modal. Di mana rekening ini di pendapatan dan beban akan dicatat pada laporan, akan disajikan pada laporan laba rugi. Sedangkan preferred atau dividen akan disajikan dalam laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, di mana laporan laba rugi dan laporan perubahan modal ini yang nantinya akan mempengaruhi rekening dari modal yang ada di laporan posisi keuangan. Maka dari itu, pendapatan, beban, preferred dan ataupun dividen tidak boleh langsung kita catat ke rekening modal, ya. Harus dicatat secara terpisah. Di mana rekening pendapatan dan beban itu nanti akan muncul di laporan laba rugi. Sedangkan preferred atau dividen akan muncul di laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan. Di mana dua laporan ini mempengaruhi rekening dari modal. Gitu. Yang nantinya akan dilakukan proses penutupan, pendapatan, beban, laba bersih berapa, laba atau rugi bersih dapat berapa, dan juga preferred atau dividen berapa, nanti akan kita hitung-hitung atau kita adjust, kita sesuaikan ke rekening modal di akhir periode nanti. Gitu. Oke, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan sebagai berikut. Nah, di sini ada 2 laporan ya terkait dengan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kita mulai dari laporan posisi keuangan dulu. Terkait dengan laporan posisi keuangan itu ada 3 rekening utama ya, yaitu kita sebut sebagai aset, ada liabilitas dan juga ada ekuitas. Di mana asetnya itu kita catat di sebelah kiri, liabilitas dan ekuitas itu dicatat di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Maka dari itu, jika aset bertambah, kita catat ke posisi debit. Jika aset berkurang, kita catat di posisi kredit. Ya, saldo normal untuk aset itu ada di sebelah kiri, yaitu sebelah debit. Lanjut ke liabilitas, ke seberangnya ya. Untuk liabilitas akan bertambah apabila kita catat di sebelah kredit. Sedangkan sebaliknya akan berkurang apabila dicatat di sebelah debit. Saldo normal dari liabilitas ada di sebelah kanan, yaitu di sebelah kredit. Sama halnya juga ekuitas. Kalau ekuitas berkurang berarti kita catat di sebelah debit. Kalau ekuitas kita bertambah, kita catat di sebelah kredit. Saldo normal dari ekuitas itu ada di sebelah kredit. Oke, lanjut ke rekening pendapatan dan juga rekening beban. Nah, pendapatan itu menambah modal, ya, menambah ekuitas. Berarti ya sama seperti ekuitas ini, di mana jika pendapatan bertambah, kita catat di sebelah kredit. Jika pendapatan berkurang, kita catat di sebelah debit. Di mana saldo normal dari pendapatan ada di sebelah kredit. Sebaliknya, kalau beban itu rekening kontra dari modal, berarti kebalikan dari modal. Kalau beban bertambah, kita catat di sebelah debit. Dan beban akan kita catat di sebelah kredit apabila beban itu berkurang.
saldo normal dari beban itu ada di sebelah debit. Nah, jadi bisa saya ambil kesimpulan di sini untuk semua rekening akan saldo normal dari semua rekening itu tergantung pada kenaikan atau penurunan nilainya. Jadi semua saldo normalnya itu ada di posisi pada saat rekening itu dicatat bertambah. Nah, aset saldo normalnya di sebelah debit. Apabila bertambah kita catat di sebelah debit kan, sama halnya dengan liabilitas. Ekuitas juga sama, pendapatan dan juga beban juga sama. Saldo normalnya itu ada pada pencatatan, ada pada posisi pada saat rekening tersebut mengalami peningkatan gitu. Jadi saldo normal aset ada di sebelah debit, bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Liabilitas bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya ada di sebelah kredit. Ekuitas juga sama, bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Dan saldo normalnya ada di sebelah kredit. Pendapatan sama dengan modal, bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya ada di sebelah kredit. Kemudian beban bertambah kita catat di sebelah debit. Kalau berkurang catat di sebelah kredit. Ya, saldo normalnya ada di sebelah debit gitu. Nah, sambil contoh terkait dengan pencatatan ya. Tadi saya beli perlengkapan kantor secara kredit senilai 5 juta misalnya. Berarti di sini saya beli perlengkapan kantor secara kredit, di mana aset saya bertambah yaitu berupa perlengkapan kantor, hutang saya juga bertambah senilai 5 juta. Perlengkapan saya bertambah. Perlengkapan itu apa? Perlengkapan itu aset. Aset bertambah di sebelah debit. Jadi kita catat di sebelah kiri sini. Perlengkapan kantor. Nah, kemudian selain aset bertambah, hutang saya juga bertambah. Hutang bertambah di sebelah kredit. Tadi debit, ini kredit. Berarti kita catat di sebelah kredit. Nah, untuk mencatat sebelah kredit, untuk penjurnalannya ini namanya jurnal ya. Pembukuan secara akuntansinya, untuk sebelah kredit kita catat agak menjorok ke dalam. Jadi tidak boleh satu garis lurus ya. Untuk debit, catat di bagian pertama, bagian atas. Langsung kita catat perlengkapan kantor. Sedangkan untuk kreditnya itu kita catat setelah mencatat debit ya. Yaitu kita mencatat agak menjorok ke dalam, kita akui apa tadi? Hutang ya, hutang bertambah, liabilitas bertambah di sebelah kredit. Berarti kita untuk kredit kita catat agak menjorok ke dalam. Kita catat ke rekening hutang usaha. Nilainya berapa? 5 juta. Gitu. Aset bertambah di sebelah debit, hutang bertambah di sebelah kredit 5 juta. Ya, jadi di sini ada debit, ada kredit. Berarti perlengkapan kantor 5 juta, hutangnya di kredit 5 juta. Gitu. Nah, tuh. Saya ambil contoh lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi saya bayar perlengkapan kantor saya beli secara kredit, saya bayar semuanya. Misalnya ini tanggal 1 Januari, ini 5 Januari. Saya bayar semua hutang saya yang tadi. Saya beli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 5 juta. Saya bayar. Berarti di sini aset saya berkurang, yaitu dalam bentuk kas. Kas tunai saya berkurang, saya bayar hutang saya. Hutang saya berkurang dong. Nah, aset berkurang di sebelah kredit, yaitu kas. Sedangkan hutang saya berkurang di sebelah debit, yaitu hutang usaha. Untuk penjurnalan, untuk pencatatan akuntansi, di dalam jurnal kita catat dulu rekening yang kita debitkan, di mana hutang kita berkurang di sebelah debit. Kita catat di sebelah debit hutang usaha. Kreditnya apa? Kreditnya tadi aset berkurang. Aset berkurang kita catat di sebelah kredit. Agak menjorok ke dalam ya. Catat sebagai kas. Nilainya 5 juta. 5 juta di hutang usaha, 5 juta di debit. Kas di kredit 5 juta, berkurang 5 juta. Jadi di sini dapat kita lihat perlengkapan kantor kita bertambah 5 juta, aset kita bertambah 5 juta. Kas kita berkurang 5 juta. Ini terkait aset ya, berkurang 5 juta di sebelah kredit. Ya, jadi ada kas kita berkurang 5 juta, perlengkapan kantor bertambah 5 juta. Perlengkapan bertambah di debit 5 juta, kas berkurang 5 juta di kredit. Sedangkan kalau hutang usaha sudah nol ya. Tadi kita beli secara kredit, muncul hutang, kemudian tanggal 5 kita lunasin. Berarti udah nggak ada hutang lagi dong. Nah, di mana hutang bertambah kita catat di sebelah kredit 5 juta. Pada saat kita bayar kita catat sebelah debit 5 juta. Kita tambahkan 5 juta, kurangi 5 juta sama dengan 0. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasi terkait dengan
pencatatan akuntansinya terkait dengan pendebetan dan pengkreditan, bertambahnya atau berkurangnya unsur-unsur yang ada di laporan keuangan. Oke, terkait dengan hutang usaha, saya bahas sedikit ya terkait dengan mutasi dari hutang usaha. Saya ambil contoh di sini, hutang usaha yang tadi saya jelaskan tadi, hutang usaha. Nah, sambil contoh ini bentuk penjabaran rekeningnya ya, bentuk rekeningnya. Rekening hutang usaha. Ini tanggal 1 Januari 2000, tanggal 1 Januari diberi perlengkapan kantor secara kredit, berarti muncul hutang di sebelah kredit 5 juta. Kemudian saya lunasin di tanggal 5 Januari. Saya debetkan 5 juta. Kredit 5 juta, debet 5 juta sama dengan 0. Gak ada sisa lagi hutangnya, lunas semua. Nah, beda halnya kalau misalnya saya ubah lagi ya soalnya ya. Beli perlengkapan kantor secara kredit senilai 10 juta. 10 juta. Nah, berarti di sini saya catat hutang saya bertambah di 1 Januari 10 juta. Kemudian tanggal 5 Januari saya lunaskan sebagian, yaitu sebesar 5 juta. Di mana saya mencatat hutang saya di sebelah debit 5 juta dan kas saya berkurang di sebelah kredit 5 juta. Berarti di sini tetap sama, saya debitkan 5 juta di tanggal 5 Januari. Berarti di sini sisa hutang saya itu ada 5 juta. 10 juta kurangi 5 juta. Berarti masih ada sisa 5 juta di sebelah kredit. Nah, ini. Jadi sisa hutang saya setelah tanggal 5 Januari, anggap aja sampai tanggal 31 tidak ada pembayaran lagi ya. Jadi sampai akhir periode, hutang usaha saya masih tersisa 5 juta di sebelah kredit. Nah, saldo normal dari hutang ada di sebelah kredit. Kalau dia di sebelah debit bagaimana? Kalau dia di sebelah debit berarti hutang kita minus jadinya. Berarti kita bayar hutang kita kelebihan. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Kecuali ada kemungkinan salah catat atau emang benar-benar salah bayar, itu bisa aja terjadi. Tetapi itu bukan hutang lagi, melainkan menjadi piutang. Kita mempunyai hak untuk menagih kembali. Ya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan rekening. Sambil contoh rekening hutang usaha. Oke. Dalam pencatatan akuntansi dikenal yang namanya double entry system, atau istilah bahasa Indonesianya itu sistem pencatatan berpasangan. Nah, sistem pencatatan berpasangan itu maksudnya apa? Yaitu suatu pencatatan di mana setiap terjadinya transaksi ekonomi yang mempengaruhi pencatatan akuntansi perusahaan itu menyebabkan minimal 2 atau lebih rekening. Ya, 2 atau lebih rekening yang terkait dengan persamaan dasar akuntansi yang kita pelajari sebelumnya ya, dalam penyiimbangan persamaan dasar akuntansi, di mana yang kita catat dalam double entry system ini minimal ada satu rekening yang didebet, minimal ada satu rekening yang kita catat di sebelah kredit. Jadi saya ulangi, jadi sistem pencatatan berpasangan itu adalah suatu sistem di mana transaksi yang dicatat dalam pembukuan akuntansi mempengaruhi minimal 2 rekening atau lebih terkait dengan persamaan dasar akuntansi ya. Nah, yang kita catat itu minimal satu rekening di sebelah debit, minimal satu rekening di sebelah kredit. Nah, dalam pencatatan double entry system ini atau pencatatan berpasangan ini, total debit dan total kredit itu harus seimbang. Nah, semuanya itu kembali lagi dalam penerapan persamaan dasar akuntansi, di mana sisi kiri itu harus sama dengan nilai yang ada di sisi kanan ya. Nah, boleh tidak 2 rekening itu kita catat di debit saja, tidak ada kita catat di sebelah kredit? Tidak boleh. Kalau kita catat di debit saja, tidak ada yang kita kreditkan, seimbang tidak? Tidak seimbang kan? Yang kiri dan sisi kiri dan sisi kanannya itu tidak seimbang. Nah, syarat dari ketentuan dari persamaan standar akuntansi pencatatan berpasangan adalah sisi kiri dan sisi kanan itu harus seimbang. Yang dimaksud debit dan kreditnya itu harus seimbang. Sambil contoh misalnya tadi seperti yang di chapter 1 punya, saya menginvestasikan sejumlah kas senilai 100 juta ke dalam perusahaan untuk memulai suatu perusahaan, suatu usaha. Nah, saya menginvestasikan nilai 100 juta uang tunai. Berarti di sini kita buat jurnal ya, kita buat pencatatan di mana ada yang kita debitkan, ada yang kita kreditkan. Nah, terkait dengan penginvestasian 100 juta ini menyebabkan unsur aset bertambah, modal juga bertambah. Aset bertambah di sebelah debit, modal bertambah di sebelah kredit. Aset yang bertambah di sebelah debit kita catat sebagai kas.
Kreditnya apa? Yaitu modal. Anggap aja modal saya ya, modal pemilik. Ini debit kreditnya. Jadi 100 juta, 100 juta. Nih contoh satu. Contoh yang kedua, misalnya saya beli peralatan, nilainya itu 25 juta. 20 juta misalnya, 20 juta, biar gampang hitungnya. Saya beli peralatan, nilainya itu 20 juta. Nah, dalam pembelian ini saya bayarnya itu sebagian cash, sebagian saya kredit. Jadi di sini 20 juta ini, di 10 juta saya keluar secara tunai, 10 jutanya itu saya masih ngutang. Ya, berarti di sini di contoh yang kedua ini, di mana menyebabkan dua unsur ya, unsur aset dan juga unsur hutang. Unsur aset di mana ada satu rekening yang bertambah, yaitu peralatan, ada satu rekening yang berkurang, yaitu kas. Dan juga selain aset ada satu, yaitu hutang usaha, karena 10 jutanya itu belum saya bayarkan. Jadi di sini yang bertambah di sini apa? Yang bertambah itu aset saya. Aset saya bertambah di sebelah debit. Saya mencatatnya ke rekening peralatan kantor senilai 20 juta. Nah, 20 jutanya ini setengah saya bayar cash, setengah saya ngutang. Nah, saya bayar cash berarti di situ ada aset saya yang berkurang. Aset saya berkurang, saya catat ke sebelah kredit, yaitu rekening kas 10 juta. Kemudian apa lagi? Saya ngutang 10 jutanya, ada selisih sebesar 10 juta kan di sebelah kredit kan. Saya ngutang. Ngutang berarti hutang. Hutang itu kredit berarti hutang ya. Hutang bertambah di sebelah kredit. Saya catat di kredit yaitu hutang usaha. Seimbang kan? Di debitnya 20 juta, di kreditnya itu 20 juta juga. Di mana aset kas saya berkurang 10 juta, hutang saya bertambah 10 juta. Gitu. Jadi total hutang saya 10 juta. Itu contohnya. Kemudian misalnya yang ketiga. Saya terima pendapatan. Saya sudah menyelesaikan suatu pekerjaan kepada klien. Nilainya itu 50 juta. Di mana dari 50 juta ini baru dibayar sama klien 20 juta. Sisanya itu masih belum dibayarkan sama si klien. Berarti di transaksi yang ketiga ini saya ada pendapatan sebanyak 50 juta. Nah, dari 50 juta saya terima kas 20 juta. 30 jutanya itu masih dihutangi oleh sama si klien. Si klien belum membayarnya. Berarti di sini saya ada pendapatan, kemudian saya ada kas bertambah dan juga ada piutang bertambah karena belum dibayarkan. Ada sejumlah uang yang belum dibayarkan sama si klien. Berarti di sini ada aset yang bertambah yaitu kas senilai 20 juta. Selain kas, saya tulis kreditnya dulu ya, biar gampang dipahami. Jadi di sini saya ada pendapatan yang bertambah sebesar 50 juta. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Pendapatan jasa, yaitu sebesar 50 juta. Dari pendapatan jasa ini, yang 50 juta sudah saya terima 20 juta. Berarti saya ada aset bertambah, yaitu berupa kas. Kas saya bertambah di sebelah debit 20 juta. Ada sisa 30 juta belum dibayarkan sama klien. Berarti saya sementara karena belum terima kasnya, saya tampung dulu ke yang namanya piutang usaha senilai 30 juta. Oke, selesai, seimbang. Debit saya 50 juta, kredit saya juga 50 juta. Nah, untuk pencatatan pencatatan ini kita harus mencatat debitnya dulu ya. Catat dulu yang kita akui, yang kita catat ke sebelah debit. Baru kita catat yang di sebelah kredit di sini. Nah, untuk yang kredit saya ulangi harus agak menjorok ke dalam ya dibandingkan pencatatan yang rekening yang kita debitkan. Jadi agak menjorok ke dalam untuk mencatat kredit. Boleh nggak catat kredit dulu? Boleh catat kredit, tetapi jangan di atasnya. Kreditnya itu harus belakangan. Nah, kamu tulis dulu pendapatan jasanya 50 juta. Kemudian di atasnya baru yang di debit, yaitu kas 20 juta, piutang usaha 30 juta. Intinya harus didahulukan oleh debit dulu baru kredit. Kalian mau catatnya bagaimana, seperti apa terserah. Pokoknya ya bentuknya seperti ini. Catat debit dulu baru yang bagian kredit. Dan untuk mencatat kredit harus agak menjorok ke dalam dari si pencatatan yang kita debitkan. Nah, ini terkait dengan pencatatan berpasangan di mana setiap transaksi itu menyebabkan minimal 2 rekening ya. Tidak ada yang 1 rekening kan di sini kan. Minimal 2 rekening yang kita catat terkait dengan
pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, minimal satu rekening di debit, minimal satu rekening di kredit. Bisa aja lebih ya. Nah, seperti ini kan di kreditnya lebih, ada 2 rekening. Kalau transaksi 3, ada 2 rekening yang kita debitkan. Gitu. Total debit dan total kredit itu harus seimbang. Sambil contoh lagi, misalnya saya bayar apa? Bayar rekening listrik, tagihan listrik senilai 2.500.000 secara tunai. Saya bayar. Nah, ini transaksi yang keempat. Berarti di sini muncul beban dong, beban bulan ini kan. Beban bulan berjalan kan. Anggap aja 5 tadi berapa? 2,5 juta ya, 2,5 juta. Saya bayar, berarti aset saya berkurang kan. Aset saya berkurang 2,5 juta untuk bayar tagihan listrik yang sudah saya gunakan. Nah, otomatis itu kita akui sebagai beban listrik. Nah, beban listrik, beban tadi bertambah di mana? Beban bertambah di sebelah debit. Muncul beban listrik. Nah, beban ini muncul, kita bayar secara tunai, berarti kas berkurang di sebelah kredit. Nilainya 2,5 juta. Ini contoh terkait dengan pencatatan atas rekening beban. Nah, kurang lebih seperti ini ya, terkait dengan pencatatan berpasangan. Oke. Setelah ini kita lanjut ke permulaan proses pencatatan terkait dengan siklus akuntansi. Jadi di chapter 2 ini kita lanjut ke permulaan, kita mulai ke siklus akuntansi ya, mulai dari proses pencatatan ya. Nah, sebelum ke situ kita bahas dulu mekanisme dari pelaporan keuangan ya. Saya kembali lagi ke pelaporan keuangan. Nah, di sini ada 3 laporan keuangan utama ya. Ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan juga laporan laba ditahan atau perubahan modal kalau perusahaan perseorangan. Nah, dari ketiga laporan ini ada step by stepnya. Jadi tidak serta-merta kita bikin laporan posisi keuangan dulu, atau kita bikin laporan laba ditahan dulu, atau kita bikin laporan laba rugi dulu. Itu ada prosesnya, step by stepnya. Langkah pertama itu kita bikin dulu yang namanya laporan laba rugi. Kita bikin dulu ini, laporan laba rugi, untuk mendapatkan yang namanya laba atau rugi bersih. Di mana laporan laba rugi kita munculkan pendapatan berapa, kurangi dengan beban-beban perusahaan, beban-beban usaha. Dapatlah namanya laba bersih. Nah, laba bersih ini akan kita bawa ke yang namanya laporan laba ditahan atau laporan perubahan modal. Nah, laba bersih ini kita bawa ke bawah ini. Kita munculkan di laporan laba ditahan. Kalau perseorangan ya laporan itu perubahan modal gitu. Nah, di mana di sini terkait dengan yang di atas ini kinerja perusahaan yang selama 1 periode dapat laba atau rugi bersih. Didapat dari selisih antara pendapatan dengan beban usaha. Itulah beban-beban ya. Itulah dapat laba bersih. Kita simpan, kita bawa ke yang namanya laporan perubahan modal atau laporan saldo laba. Nah, di mana laporan saldo laba ini atau perubahan modal menunjukkan nilai dari perubahan modal ataupun laba ditahan. Maka dari itu dimunculkan di sini informasi terkait laba ditahan awalnya atau perubahan modal awalnya berapa. Kalau perseorangan ya, ditambahkan dengan laba atau rugi jika ada laba atau rugi bersih dari suatu perusahaan selama periode itu. Kita ambil dari laporan laba rugi ini. Nah, diambil, ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi, kemudian kurangi dengan dividen. Kalau perseorangan berarti refer ya. Dapatlah namanya modal akhir atau laporan laba ditahan akhir. Nah, laba ditahan akhir ini kita juga, jadi ini step pertama, laporan laba rugi. Step kedua bikin laporan laba ditahan atau perubahan modal. Nah, seketika kita udah dapat nilai modal akhir atau laba ditahan akhirnya, kita catat ke namanya rekening neraca. Jadi di sini terkait dengan informasi modal akhir atau laba ditahan ini, yang kita catat yaitu yang ada di laporan perubahan modal ini atau laporan saldo laba ini, modal akhir dari laporan yang kedua ini. Kita pindahkan ke neraca. Nah, berarti setelah kita yang pertama bikin laporan laba rugi, baru kita bikin namanya laporan perubahan modal atau saldo laba. Setelah itu kita lanjut yang ketiga, laporan posisi keuangan. Ini yang terakhir ya, dari ketiga ini. Pertama laporan laba rugi, kedua perubahan modal atau saldo laba, dan yang ketiga adalah neraca. Jadi kalau kalian bikin neraca, kalian nggak bisa bikin dulu neracanya. Kalian nggak tahu modal akhirnya berapa. Harus tahu dulu modal akhirnya itu berapa, baru kalian bisa bikin yang namanya neraca. Nah, untuk bikin modal akhir, berarti kita harus bikin, untuk mengetahui modal akhirnya berapa, berarti kita harus bikin namanya laporan perubahan modal dulu, atau saldo laba dulu. Nah,
baru dapat yang namanya modal akhir, baru kita ketahui. Tetapi untuk bikin modal akhir ini, untuk mendapatkan modal akhir ini, kita harus tahu dulu laba ruginya itu berapa. Perusahaan mengalami laba atau mengalami kerugian, berapa nilainya. Otomatis untuk mengetahui laba atau rugi, kita butuh namanya laporan laba rugi. Nah, dari laporan laba rugi baru dapat yang namanya laba bersih ini, yang dipakai di laporan perubahan modal. Nah, setelah kita pakai, dapat modal akhirnya, kita pindahkan ke neraca. Nah, berikut ini terkait dengan mekanisme pelaporan keuangan akuntansi. Jadi, ini step pertama, ini step kedua, dan ini step ketiga. Jadi, pertama dapat laba rugi bersihnya berapa, pindahkan ke laporan perubahan modal. Nanti dapat modal akhirnya berapa, pindahkan ke laporan neraca. Baru kita tahu total aset kita berapa dan total kewajiban dan juga ekuitas kita berapa. Gitu. Oke, ini terkait dengan mekanisme pelaporan keuangan akuntansi. Selanjutnya kita lanjut ke siklus akuntansi. Ya. Nah, tinggal dibaca di handout saja ya. Di dalam praktek akuntansi yang sesungguhnya, pencatatan suatu transaksi atau suatu kelompok transaksi yang sama harus didasari oleh tanda bukti berupa dokumen-dokumen pendukung. Ya, contohnya apa? Fakturnya, kwitansinya, lampirannya, struknya, dan lain sebagainya. Nah, pengaruh dari transaksi itu harus kita identifikasi terlebih dahulu. Ya, pengaruhnya itu ke persamaan dasar akuntansi itu apa saja elemen-elemen yang dipengaruhi oleh transaksi itu, apakah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, ataupun beban. Nah, setelah kita ketahui, kita tahu pengaruhnya ke unsur mana saja, elemen yang mana saja, baru kita melakukan suatu pencatatan. Nah, suatu pencatatan itu dari hasil analisis kita catat ke suatu alat pencatatan, di mana kita mendebitkan rekening apa, kita mengkreditkan rekening apa, seperti yang tadi yang saya jelaskan terkait dengan pendebitan dan mengkreditkan rekening. Nah, pencatatan itu dituangkan ke suatu buku atau suatu alat pencatatan yang istilah akuntansinya itu kita sebut sebagai jurnal. Ya, nah setelah jurnal itu berarti kita catat semua rekening yang kita debitkan, yang kita kreditkan selama satu periode akuntansi secara kronologis, sesuai dengan timelinenya. Nah, setelah itu baru kita pindahkan rekening yang kita debitkan dan juga kita kreditkan, kita kelompokkan ke masing-masing rekeningnya. Mutasinya, debit kreditnya itu apa saja, tanggal berapa saja. Nah, kita mutasikan. Itu disebut sebagai yang namanya posting. Nah, setelah kita pindahkan ke masing-masing rekeningnya, muncullah daftar rekening dari selama satu periode akuntansi dari suatu perusahaan, dari suatu kegiatan operasional perusahaan, kegiatan ekonomi. Nah, daftar rekening itulah yang kita sebut sebagai buku besar. Ya. Nah, tinggal kita coba cocokin dengan yang ada di handout. Nah, pengaruh transaksi tersebut tidak dicatat secara langsung ke buku besar. Nah, buku besar itu maksudnya itu yang tadi, yang kumpulan dari masing-masing rekening ya. Kumpulan dari semua rekening yang digunakan oleh perusahaan dalam mencatat transaksi ekonomi perusahaan, transaksi keuangan perusahaan. Tetapi masing-masing transaksi dianalisis terlebih dahulu pengaruhnya terhadap elemen-elemen yang ada di persamaan dasar akuntansi terkait dengan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan maupun beban, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian baru dipindahkan ke buku besar. Nah, hasil analisis transaksi tersebut dituangkan ke dalam suatu alat pencatatan yang disebut sebagai jurnal. Dengan demikian, jurnal merupakan penghubung antara transaksi dengan buku besar. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya, siklusnya ya. Berarti muncul dari adanya suatu transaksi. Dari transaksi ini kita identifikasi unsur-unsur apa atau elemen-elemen apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi itu terkait dengan unsur aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan maupun beban. Nah, setelah kita identifikasi, kita catat ke suatu alat pencatatan, suatu media pencatatan yang kita sebut sebagai jurnal. Nah, jurnal ini berarti suatu proses di mana kita mendebitkan rekening, kita mengkreditkan rekening ya. Nah, ini terkait dengan sistem pencatatan double entry tadi, ya, sistem pencatatan berpasangan. Jadi, ada rekening apa saja yang bertambah, rekening apa yang berkurang, mengalami peningkatan, mengalami penurunan, yang apa saja yang kita debitkan, apa saja yang kita kreditkan, semuanya itu muncul di buku jurnal ini. Nah, muncul buku jurnal ini, sudah kita debitkan, kita kreditkan masing-masing rekeningnya terkait dengan transaksi yang terjadi. Nah, kita pindahkan ke masing-masing rekeningnya, kita pindahkan ke masing-masing kamarnya, masing-masing posnya. Nah,
kita posting ke yang namanya buku besar. Nah, kita pindahkan ke masing-masing rekeningnya. Nah, masing-masing rekening semua sudah terisi. Daftar dari semua rekening ini, daftar dari masing-masing rekening yang ada di suatu perusahaan, yang digunakan oleh suatu perusahaan, itulah disebut sebagai buku besar. Nah, kegiatan dari pemindahan data-data yang ada di jurnal yang kita debitkan kreditkan, kita pindahkan ke masing-masing rekening yang ada di buku besar, itu disebut sebagai posting. Ya, itu disebut sebagai posting. Jadi ada transaksi, identifikasi, elemen-elemen saja mempengaruhi transaksi tersebut, baik terkait dengan ekuitas, aset, liabilitas, kemudian pendapatan dan beban. Kita catat, kita debitkan, kita kreditkan masing-masing rekening berkaitan dengan transaksi, kemudian kita posting ke yang namanya buku besar. Gitu. Nah, jurnal itu apa? Jurnal itu adalah alat untuk mencatat suatu transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Secara kronologis itu maksudnya dicatat berdasarkan tanggal waktu terjadinya, ya. Jadi tidak ada yang loncat ya, dicatat berdasarkan urutan dari 1 sampai terakhir, ya. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Itu. Jadi dicatat secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya. Dengan menunjukkan rekening apa yang kita debitkan dan rekening apa yang harus kita kreditkan beserta nilai rupiahnya. Setiap transaksi yang terjadi di perusahaan sebelum dibukukan ke buku besar harus dicatat terlebih dahulu ke yang namanya jurnal. Oleh karena itu, buku jurnal itu sering disebut sebagai buku catatan pertama atau book of original entry. Jadi, pembukuan pertama sebelum ke buku besar. Ya, awal mulanya transaksi akuntansi, informasi akuntansi terjadi awal mulanya dari buku jurnal ini, di mana kita mendebitkan rekening, mengkreditkan rekening terkait dengan suatu transaksi. Itu. Nah, bentuk jurnal itu secara umum itu ada dua ya yang kita ketahui, ada namanya jurnal umum dan juga jurnal khusus. Kalau jurnal umum itu bentuknya itu sederhana, terdiri dari dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Sedangkan yang satunya itu kita sebut sebagai jurnal khusus. Nah, untuk jurnal khusus ini biasanya itu terkait dengan perusahaan dagang ya, di mana jurnal khusus itu terdapat 4 jurnal, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian dan juga jurnal penjualan. Nah, fungsinya itu masing-masing jurnal berbeda. Kalau jurnal penerimaan kas itu berkaitan dengan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas secara tunai. Misalnya terima pelunasan piutang dari klien, kemudian penerimaan pendapat penjualan secara tunai, itu ya. Kalau yang pengeluaran kas berarti sebaliknya. Semua transaksi yang dicatat di jurnal pengeluaran kas itu berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas, misalnya bayar tagihan listrik, kemudian bayar hutang usaha, beli perlengkapan kantor secara tunai. Nah, itu semuanya dicatat di pengeluaran kas. Kemudian yang ketiga ada jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan itu terkait dengan penjualan secara kredit. Jadi transaksi-transaksi yang terjadi terkait dengan penjualan secara kredit. Misalnya kita jual barang dagangan secara kredit. Nah, kita catat di jurnal penjualan. Kalau jurnal pembelian berarti berkaitan dengan pembelian barang dagang secara kredit. Ya, misal kita beli barang dagang, beli barang dagangan secara kredit, berarti kita catatnya itu di jurnal pembelian. Nah, terkait dengan jurnal khusus nanti akan kita bahas di satu waktu terkait dengan jurnal khusus. Tetapi untuk yang chapter 2 ini kita bahas terkait dengan jurnal umum. Ya. Nah, contoh dari bentuk dari jurnal umum seperti apa? Bentuk dari jurnal umum ya sederhana ya. Di sini ada nama perusahaan. Kalau mau dibuat secara rapi ya kita tulis dulu kop judulnya. Ini ada nama perusahaan, kemudian ada nama bukunya, buku jurnalnya. Kalian mau tulis jurnal boleh, mau tulis laporan jurnal boleh, mau tulis buku jurnal juga nggak masalah ya. Karena ini tidak ada aturan bakunya. Ini adalah suatu kegiatan administrasi terkait dengan kepentingan si akuntingnya. Tidak digunakan untuk disampaikan kepada atau dikomunikasikan kepada si pemegang kepentingan atau yang memiliki kepentingan. Ini adalah konsumsi internal bagi si accounting itu dalam penyajian laporan keuangan. Jadi bebas ya sebenarnya mau pakai kop judul seperti apa. Nah, biasanya di sini dia tulis periodenya. Lihat bulan Januari, mau tulis per 31 Januari saya juga nggak masalah, atau tulis 30 Januari atau 1 sampai 30 Januari atau tulis 3 bulan Januari juga nggak masalah ya. Sambil contoh Januari di sini. Nah, bentuk jurnal ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5 informasi yang disajikan. 1, 2,
3, 4, 5. Yang pertama ada informasi terkait dengan tanggal transaksi terjadinya. Kemudian yang kedua itu ada account title atau nama rekening ya, nama rekening. Nah, nama rekening ini di siapa? Rekening-rekening yang kita debitkan dan juga yang kita kreditkan di sini. Kalau debit ya di sini ya. Kalau kredit ya kita agak menjorok ke dalam. Kemudian kolom ketiga ada kolom referensi. Kolom referensi ini pada saat penjualan ya kita kosongkan ya, jangan diisi. Fungsi dari kolom referensi ini adalah untuk memberikan tanda atau memberikan suatu cross check atau satu checklist bagi si akunting kalau sudah melakukan posting ke buku besar. Jadi selama melakukan jurnal referensinya jangan diisi dulu. Referensi ini akan diisi apabila si akunting sudah melakukan posting ke buku besar. Misalnya kas. Nah, terkait dengan kas. Nah, referensinya kita kosongin dulu pada saat jurnal. Pada saat posting, kalau kita sudah posting ke buku besar, rekening tersebut, transaksi tersebut terkait dengan rekening kas ini misalnya, berarti baru kita kasih tanda. Kita kasih tanda ya berupa nomor rekening yang sudah kita posting. Misal kas 111. Berarti kas kalau sudah kita posting ya di referensinya kita tulis 111. Fungsinya untuk apa? Untuk menandakan kepada si akunting bahwa transaksi ini kas yang kita catat sebelah debit di tanggal sekian sudah kita posting ke buku besar. Jadi sudah aman dan nggak masalah lagi, tidak ada yang ketinggalan gitu. Untuk melakukan cross check bagi si akunting saja. Kemudian setelah kolom referensi ada namanya kolom debit atau debit ya. Ya bebas lah. Saya nggak permasalahkan kalian mau sebutnya debit, mau sebutnya debit, nggak masalah. Nah, ini kolom debit atau debit. Nah, ini jumlah rupiah atau jumlah nilai moneter yang kita isi terkait dengan rekening yang kita debitkan ya. Sebaliknya yang terakhir itu kolom kredit. Ini kolom debit untuk mengisi nilai moneter dari rekening yang kita debitkan. Kalau yang kolom kredit berarti terkait dengan rekening yang kita kreditkan. Nah, biasanya di pojok kanan atas itu ada ditulis halaman 1. Kemudian kalau halaman berikutnya, kalau satu lembar nggak cukup, lanjut ke halaman berikutnya ditulis halaman 2 dan seterusnya. Gitu. Nah, kurang lebih bentuk dari jurnal umum seperti ini. Sambil contoh terkait dengan transaksi yang di chapter 1 kemarin. Saya menginvestasikan uang sejumlah 100 juta untuk investasi awal saya dalam kegiatan usaha saya di 1 Januari. Nah, di 1 Januari berarti saya ada investasikan kas senilai 100 juta untuk modal awal saya atau investasi awal saya. Berarti di sini ada aset bertambah berupa kas di debit, kreditnya adalah modal pemilik. Nah, tinggal ditulis di sini keterangannya investasi awal senilai 100 juta kemana. Ini keterangannya enggak, itu bebas ya, itu hanya memberikan keterangan transaksi terkait apa, itu saja. Nah, kas di debit, modal pemilik di kredit. Kolom referensi dikosongin dulu karena belum kita posting. Nah, di debitnya berarti kita catat yang kas ini 100 juta. Kreditnya modal pemilik 100 juta. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang kredit agak mencorok ya, saya ulangi lagi ya. Nah, untuk penyebutan satu transaksi debit kreditnya itu seperti ini. Kas dicatat di sebelah debit 100 juta, modal dicatat di sebelah kredit 100 juta. Nah, Pak, salah Pak, bukan seperti itu. Yang benar itu kas pada modal. Ya, senilai 100 juta. Nah, justru yang kalian bilang kas pada modal itu dasarnya dari mana? Nah, saya agak bingung. Itu dasarnya dari mana? Sebenarnya itu bukan seperti kas pada modal itu bukan penyebutan ya, bukan bahasa dalam akuntansi. Tetapi penyebutan kas pada modal itu untuk memudahkan kita dalam menerjemahkannya. Itu saja. Tetapi itu tidak ada aturan bakunya. Nggak ada aturan dasar kalau penyebutan transaksi, pendebitan maupun pengkreditannya itu dijelaskan dengan cara kas pada modal. Nah, itu tidak ada aturannya. Sebenarnya bagi saya kalau yang benar itu kas dicatat di sebelah debit 100 juta, modal dicatat di sebelah kredit 100 juta. Gitu. Atau kas bertambah di sebelah debit 100 juta, modal bertambah di sebelah kredit 100 juta. Sebenarnya itu yang benar. Tetapi kalau jelasin seperti itu kan agak panjang lebar ya. Kelamaan penyebutannya, jadi agak panjang, agak boros waktu jadinya ya. Harusnya bisa kita singkat. Nah, untuk menyingkatnya biasanya si akunting menyebutnya itu kas pada modal. Jadi kas pada modal itu boleh nggak disebutkan? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Tetapi kalau kalian bilang itu aturan bakunya, bukan. Ya, itu bukan aturan bakunya. Tidak ada dasar yang menyatakan bahwa penyebutannya itu kas pada modal. Ada kata padanya itu tidak ada aturan dasarnya.
Gitu. Tetapi kalau kalian mau sebutkan seperti itu ya nggak masalah, justru lebih gampang jadinya. Ya, nggak usah panjang lebar disebutkan kas bertambah di sebelah debit 100 juta dan modal bertambah di sebelah kredit 100 juta. Ya, itu kan kepanjangan. Jadi kan singkat aja kas pada modal, nggak masalah. Ya, ini transaksi yang pertama. Anggap aja transaksi yang kedua. Saya ambil contoh lagi seperti yang di chapter 1 ya, biar gampang diingat. Tanggal 5 Januari, saya beli perlengkapan kantor secara kredit senilai 10 juta. Berarti di sini ada aset saya bertambah yaitu perlengkapan kantor senilai 10 juta di debit. Kreditnya karena belum bayar, kita beli secara kredit, catat ke hutang usaha. Nilainya 10 juta. Gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini proses dari penjurnalan, pencatatan terkait dengan transaksi ke dalam buku jurnal. Ya. Nah, penjurnalan ini dilakukan secara kronologis ya. Dari semua transaksi itu dicatat, mana yang kita debitkan, mana yang kita kreditkan. Semua transaksinya selama satu periode. Dicatat berdasarkan urutan terjadinya, waktu terjadinya. Nah, setelah selesai kita catat seperti ini, kita debitkan, kita kreditkan rekening selama satu periode di buku jurnal. Setelah itu baru kita posting ke masing-masing rekeningnya di buku besar. Lanjut ke buku besar. Nah, sebelum kita lanjut ke buku besar, kita bahas dulu proses pemindahan dari proses dari jurnal ke buku besar yang kita sebut sebagai posting. Nah, posting itu apa? Posting itu adalah suatu proses pemindahan rekening-rekening yang telah kita catat, yang kita debitkan, yang kita kreditkan ke dalam buku jurnal. Yang sudah kita debitkan, sudah kita kreditkan, kita pindahkan dari jurnal ke buku besar, di mana rekening yang kita debitkan nilainya berapa ya kita pindahkan ke buku besar, ke rekening tersebut ya, debitnya berapa, kreditnya berapa. Kalau debit ya kita pindahkan ke debit, ke kolom debit. Kalau kredit ya kita pindahkan ke kolom kredit. Jadi ada mutasinya, dari saldo awalnya berapa, penambahannya berapa, pengurangannya itu berapa, pendebitannya berapa, pengkreditannya berapa, gitu. Ke masing-masing terkait dengan masing-masing rekeningnya ya. Nah, nama rekening yang diposting ke buku besar harus sesuai dengan nama rekening yang ditulis di jurnal. Kalau kas ya kita posting ke rekening kas. Kalau piutang ya kita posting ke rekening piutang. Kalau hutang ya kita posting ke rekening hutang sesuai dengan rekening yang telah kita isi di jurnal. Urut-urutan kegiatan pemindahan ke rekening buku besar itu harus sejalan dengan urut-urutan mendebitkan dan mengkreditkan rekening tersebut. Berarti ya pencatatannya, pemostingannya itu dilakukan secara kronologis juga berdasarkan urutan waktu terjadinya. Debitnya berapa, tanggal berapa, kreditnya tanggal berapa, sesuai dengan urutan-urutannya gitu. Nah, terkait dengan kegiatan proses pencatatan dari jurnal, kemudian posting ke buku besar, sebenarnya kalau secara pada zaman sekarang untuk praktik saat ini sebenarnya sudah jarang dilakukan secara manual ya. Semuanya itu sudah terkomputerisasi secara program. Jadi sebenarnya untuk penjurnalan biasanya dari keuangan sudah setiap ada transaksi sudah mencatatnya ke jurnal. Nah, dari jurnal ini biasanya si akunting tugasnya untuk apa? Untuk memeriksa kembali apakah rekening yang didebit sudah benar maupun yang dikreditkan sudah benar atau tidak. Kalau ada kesalahan yang tinggal dibenarkan atau dikoreksi sama si akunting. Nah, namanya pemrograman atau komputerisasi pada saat kita jurnal sudah otomatis juga diposting ke buku besar. Jadi tidak ada lagi kegiatan atau proses manual ya untuk pelaporan ini. Nah, maka dari itu si akunting itu sebenarnya tidak hanya melakukan input data keuangan kemudian mengeluarkan laporan keuangan. Hanya itu saja. Sebenarnya tugas dari akunting kalau seperti itu saja lama-kelamaan akan dimakan atau akan didominasi oleh komputerisasi atau teknologi. Nah, kalau kalian hanya menguasai hal-hal seperti itu otomatis jasa kalian tidak akan digunakan lagi di prakteknya. Ya, pada prakteknya di kondisi dunia berusaha di dunia bisnis ini. Nah, seorang akunting sebenarnya itu harus bisa menganalisa, ya. Nanti laporan keluar dianalisa. Oh, pendapatannya mengalami kerugian, mengalami penurunan. Kok bisa mengalami penurunan? Si akunting itu sebenarnya harus tahu juga. Kenapa bisa mengalami penurunan? Kemudian, wah, biayanya kok bisa besar? Bagaimana cara untuk menekan biaya tersebut? Nah, si akunting itu harus mempunyai keterampilan seperti itu, bisa menganalisa data-data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, apabila kita sudah bisa menganalisa, tentunya akan menjadi nilai tambah bagi kita ya. Lebih si pembaca atau si pimpinan akan lebih respect atau lebih menghargai kinerja kita
bukan hanya melaporkan laporan keuangan saja, tetapi kita harusnya itu bisa menganalisa, memberikan solusi, memberikan kontribusi juga terhadap perusahaan untuk memajukan atau memaksimalkan laba perusahaan gitu. Oke, kita kembali lagi. Nah, sebenarnya yang tadi saya sampaikan terkait dengan jurnal posting sampai dengan buku besar, sampai dengan pelaporan keuangan, sebenarnya di saat ini sudah banyak menggunakan yang namanya teknologi terkait dengan komputerisasi pemrograman gitu. Tetapi bagaimana proses manualnya? Walaupun kita saat ini sudah pakai pemrograman atau komputerisasi, bukan berarti kita nggak tahu dasarnya itu bagaimana. Kita harus tahu proses awalnya itu bagaimana. Kok bisa ke posting, ke debit, ke kredit. Kita harus tahu bagaimana caranya. Bukan asal jurnal, kemudian jadi laporan keuangan, kita nggak tahu asal proses, kita nggak tahu mekanismenya itu seperti apa. Gitu. Nah, maka dari itu ada kita bahas terkait dengan cara posting manual. Bagaimana sih kalau kita memposting dari jurnal ke buku besar secara manual itu bagaimana caranya? Nah, ada di handout, tinggal dibaca saja. Nah, yang pertama, tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat kembali ke rekening yang ada, yang bersangkutan. Ya, jadi tanggal dan jumlahnya dicatat kembali ke buku besar, ke rekening tersebut. Jumlah sisi debit jurnal dipindahkan ke sisi debit rekening itu sendiri. Sebaliknya, jumlah kredit ya kita pindahkan ke sisi kredit dari rekening itu sendiri. Kemudian apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus ditulis ke dalam kolom referensi. Nah, nanti di buku besar itu ada yang namanya kolom referensi. Di jurnal tadi ada ya kolom referensi, dicatat pada saat sudah melakukan posting. Kita catat nomor rekening dari rekening tersebut. Kalau buku besar juga ada kolom referensi, di mana kolom referensi ini kita catat pada saat sudah melakukan posting. Nah, kolom referensi itu kita catatnya itu apa? Apa harus kita isi di kolom referensi? Yang kita isi adalah halaman jurnal yang kita postingkan. Misalnya yang tadi yang di sini. Di sini kan ada tulis yang sebelumnya ya. Ada halaman 1, jurnal halaman 2. Nah, kita posting dari halaman berapa di jurnal tersebut. Kalau halaman 1 ya tinggal ditulis JU 1. Kalau halaman 2 ya tulis jurnal umum 2. Halaman 2 maksudnya di situ. Terkait dengan kolom referensi yang ada di buku besar. Kemudian yang ketiga, menuliskan nomor rekening yang telah diposting pada kolom referensi di jurnal. Prosedur ini bertujuan untuk apa? Yang tadi, yang di kolom di buku jurnalnya ada kolom referensi. Kita tulis nomor rekeningnya apabila sudah dilakukan posting. Fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah diposting, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian menunjukkan hubungan antara jurnal dengan rekening buku besar, yang menunjukkan terkait dengan nomor rekening. Yang kas kita catat ke rekening 111, berarti di buku besar terkait dengan rekening nomor 111, yaitu rekening kas. Ya, hubungan antara jurnal dengan buku besarnya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan buku besar, ada beberapa contoh di handout ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bentuk buku besar. Bentuk dan isi rekening, ya, terkait dengan buku besarnya. Yang A itu ada rekening 2 kolom. Nah, rekening 2 kolom ini tinggal dilihat, jarang dipakai sebenarnya. Yang sering dipakai itu rekening 3 kolom dan 4 kolom secara komputerisasi. Tetapi untuk memudahkan kita, ya biasanya kita pakai rekening yang rekening T. Ya, rekening T ini bentuknya seperti ini. Yang tadi saya bahas terkait dengan hutang usaha punya. Jadi di sini ada nama rekening, mutasinya, kemudian ada saldo akhirnya itu berapa. Nah, ini yang dimaksud dengan rekening T. Ya, nah, kumpulan dari rekening T ini semuanya itulah buku besar. Nah, selain rekening T, ada yang bentuk 2 kolom, ada yang bentuk 3 kolom, ada yang bentuk 4 kolom. Tinggal lihat saja di handout bagaimana bentukannya. Nah, kolom di sini terkait dengan yang 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom, ini ada kolom tanggal, berarti tanggal jurnal ya, tanggal penjurnalan transaksinya. Kemudian keterangannya terkait dengan yang tadi, misalnya untuk investasi awal, ya kita tulis investasi awal oleh siapa gitu. Ya, keterangan terkait dengan transaksi yang terjadi. Nah, di situ ada kolom referensi. Kolom referensi berarti tinggal diisi. Kalau sudah diposting, isi. Kita posting dari jurnal halaman berapa? Apakah halaman 1 atau halaman 2. Kemudian di sini ada kolom debit. Kalau kolom debit berarti kita isi terkait dengan nilai-nilai yang kita catat ke rekening, kita catat ke kolom debit, kita catat ke debit gitu. Terkait dengan rekening-rekeningnya ya. Misalnya tadi kas 100 juta. Berarti di sini ada kas, dari rekening kas ada kita debitkan 100 juta ya. Kita pindahkan ke buku besar rekening kas, di kolom debitnya kita isi 100 juta. Berarti ada penambahan sebesar 100 juta. Kemudian kolom kredit ya berkaitan dengan rekening yang kita kreditkan. Di sini ada kas 25 juta tanggal 10. Berarti tadi 100 juta tanggal 1, di tanggal 5 kita isi di kolom kredit sebesar 25 juta.
100 juta di debit, kita kreditkan 25 juta, berarti sisa 75 juta. Gitu. Ya. Kemudian di sini ada kolom saldo. Ya, kolom saldo berarti mutasinya yang tadi 100 juta, tanggal 1, tanggal 5 kita kreditkan 25 juta, berarti sisa saldonya 75 juta di sebelah debit. Nah, kurang lebih seperti itu. Terkait dengan format maupun isi dari rekening yang ada di buku besar. Kemudian nomor rekening. Nomor rekening sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Nomor rekening ya kita sesuaikan dengan penggunaan nama rekening yang digunakan oleh perusahaan. Nomor rekeningnya itu harus kita isi berapa, kas itu berapa, piutang itu berapa nomor rekeningnya. Semuanya itu tergantung dari keputusan, kebijakan, dan juga kegunaan dari si perusahaan. Maunya seperti apa. Semuanya itu tergantung dari keinginan dari si perusahaan. Mau kasih nomor berapa terserah ya. Biasanya sih aset di poin 1. Kemudian hutang di poin 2, bagian modal di poin 3, kemudian pendapatan 4, beban di poin 5. Nah, contohnya seperti apa? Ada di handout kalian kan, tinggal lihat aja COA, chart of account atau nomor rekening. Oke, berikut saya jelaskan secara singkat terkait dengan proses penjurnalan sampai dengan posting ke buku besar. Sambil contoh. Di sini ada 3 transaksi ya. Nanti kita posting ke buku besar bagaimana. Di tanggal 1 Januari, saya menginvestasikan sejumlah kas senilai 100 juta ya, sebagai investasi awal saya, di mana pada saat itu saya buat jurnal dong, saya catat ke jurnal, aset saya bertambah yaitu kas di sebelah debit, modal bertambah di sebelah kredit senilai 100 juta. Kemudian tanggal 5 saya ada beli perlengkapan kantor secara kredit, berarti aset bertambah, hutang bertambah. Aset bertambah di kredit, di debit yaitu perlengkapan kantor senilai 10 juta, hutang bertambah di kredit 10 juta. Kemudian yang ketiga, tanggal 10 Januari, saya beli peralatan kantor secara tunai senilai 25 juta. Berarti di sini hanya aset yang berpengaruh. Jadi di mana aset bertambah berupa peralatan kantor 25 juta dan aset berkurang berupa kas senilai 25 juta. Anggap aja udah nggak ada transaksi ya. Di sini saya pakai yang contoh rekening 3 kolom ya. Nah, bagaimana proses postingannya? Berarti kita mulai dari transaksi kas dulu. Saya pakai kas di sini. Berarti kas di sini yang pertama tanggal 1 Januari. Keterangannya tinggal diisi investasi awal atau apa segala macam. Referensinya anggap aja ini dari jurnal halaman 1. Berarti kita tulis JU 1. Ini kita debitkan, kita kreditkan, kita debitkan. Di sini kita debitkan 100 juta. Kreditnya 0 dong. Posisi saldo ada di sebelah kredit senilai 100 juta. Kemudian tanggal 3. Tanggal 10. Tanggal 10 terkait dengan kas saya keterangannya dikosongin lagi ya. Anggap aja pembelian peralatan kantor secara kredit, secara tunai. Jadi di sini saya anggap aja jurnal yang sama, jurnal umum halaman 1. Di sini bukan debit ya, tetapi kredit sesuaikan dengan rekening yang kita debit atau kreditkan. Berarti di sini kasnya itu kita kreditkan sebanyak 25 juta. Nah, 100 juta kita kreditkan 25 juta, sisa 75 juta. Posisinya masih di debit atau di kredit? Berada di debit. Ini bukan kredit ya, tetapi debit. Saldo normalnya kan di debit di sini. Debit. Kemudian 100 juta kurangi 25 juta dapat 75 juta ada di sebelah debit. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk dari buku besar, cara postingannya. Nah, setelah kita posting berarti di sini di bagian jurnal, di kolom referensi berarti kita isi di sini. Anggap aja 111 ya rekening kasnya. Berarti kita tulis 111 di kolom referensi. Berarti udah kita posting ke buku besar. Ini juga sama, 111 sudah kita posting ke buku besar. Gitu. Kemudian lanjut. Berarti yang ini terkait dengan transaksi ini kas sudah, saya pakai rekening T saja. Berarti di sini ada modal. Bertambah di kredit 100 juta. Enggak aja sudah tidak ada transaksi, berarti di akhir prode ada kredit 100 juta. Di sini ada kasnya itu ada di debit 75 juta, modal di kredit 100 juta. Kemudian perlengkapan kantor. Saya pakai rekening T lagi, saya debitkan 10 juta. Anggap aja tidak ada pemakaian sampai akhir prode, berarti di akhir prode masih ada 10 juta. Kemudian beli perlengkapan kantor secara kredit, berarti di sini ada hutang usaha. Saya pakai rekening T lagi, berarti dikreditkan 10 juta. Sampai akhir prode ada 10 juta. Yang terakhir peralatan kantor. Saya pakai rekening T lagi, kita debitkan 25 juta. Berarti anggap aja tidak ada pembelian lagi, di akhir periode ada 25 juta. Tanggalnya tinggal diisi ya. Nah, inilah maksud dari buku besar. Kumpulan dari rekening yang digunakan oleh perusahaan dalam pencatatan akuntansinya. Kalau untuk ini berarti ada berapa rekening? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5.
rekening kas, modal, rekening kas, pelengkapan kantor, peralatan kantor, hutang usaha, dan juga rekening modal. Nah, itu yang dimaksud dengan buku besar ya, kumpulan dari masing-masing rekening yang digunakan oleh perusahaan dalam pencatatan akuntansinya. Oke, tadi sudah saya tuliskan siklusnya ya sampai ke buku besar ya. Kita lanjut ke neraca saldo. Nah, di sini masing-masing buku besar, masing-masing rekening yang ada di buku besar sudah menunjukkan mutasi debit maupun kreditnya ya, baik penambahan maupun pengurangannya selama satu periode akuntansi. Di mana di akhir periode dapatlah saldo akhir dari masing-masing rekening. Kalau di sini ada kas senilai 75 juta di debit, perlengkapan kantor 10 juta di debit, peralatan kantor 25 juta di debit, hutang usaha 10 juta di kredit, dan modal di sebelah kredit 100 juta. Nah, untuk memudahkan si akunting dalam penyusunan laporan keuangan, kalau lihat buku besar kan agak kompleks ya, semua transaksi tercatat di situ. Nah, maka dari itu untuk memudahkan si akunting dalam menyusun laporan akuntansinya, laporan keuangan akuntansinya, dibuatlah secara ringkas lagi terkait dengan data-data rekening dari perusahaan yang dipakai oleh perusahaan terkait dengan data-data keuangannya. Nah, pembuatan laporan peringkasan data-data yang di buku besar ini yang disebut sebagai neraca saldo. Nah, neraca saldo itu apa? Ada di handout kalian kan, tinggal baca saja. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada di buku besar. Ya, kalau di sini ada kas sampai dengan modal pada suatu saat tertentu. Neraca saldo biasanya dibuat setiap akhir periode, ya, akhir periode maksudnya. Nah, ini akhir periode. Dibuatlah neraca saldonya, daftar dari masing-masing rekening beserta saldo akhirnya itu berapa. Tujuan penggunaan pembuatan neraca saldo itu apa? Yaitu untuk menguji kesamaan antara sisi debit dan sisi kredit yang ada di dalam buku besar. Ini kan ada yang di debit, ada yang di kredit. Seimbang tidak? Harusnya kan seimbang. Pada saat jurnal kan seimbang debit kredit. Pada saat posting, harusnya nilainya juga seimbang antara nilai debit dan nilai kreditnya secara totalnya. Nah, kita uji kembali di neraca saldo seimbang atau tidak. Kita lihat nanti di neraca saldonya. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk memudahkan si akunting dalam membuat laporan keuangan akuntansinya. Nah, kita coba bikin neraca saldonya terkait dengan buku besar sederhana, transaksi sederhana yang kita bikin tadi. Nah, di situ kan ada 5 rekening ya yang muncul. Ada kas, perlengkapan kantor, peralatan kantor, hutang usaha, dan juga modal. Nah, ini kurang lebih bentuk dari neraca saldo. Di sini ada kopnya ya, yang sama seperti jurnal. Tulis nama perusahaannya, nama laporannya yaitu neraca saldo, kemudian periodenya, itu kapan ya. Nah, di sini ada kolom 1, 2, 3, 4. Bentuk dari kolom neraca saldo hanya bervariasi ya, tergantung kebutuhan dari si akunting mau bagaimana menyajikannya. Kan ini untuk kebutuhan si akunting, tidak untuk diberikan kepada si pemegang kepentingan. Jadi ini semua tergantung kebutuhan dari si akunting. Biasanya di sini ada ditulis nomor rekening dari rekening yang kita pakai, kemudian nama rekeningnya, nama akunnya. Di sini ada kas sampai dengan modal, kemudian saldo debit maupun saldo kredit. Kita mulai dari kas dulu. Kas di saldo akhir ada 75 juta di sebelah debit. Berarti kas 75 juta. Kita tulis. Perlengkapan kantor ada 10 juta sampai akhir periode. Peralatan kantor 25 juta. Kemudian utang usaha tadi berapa? 10 juta. Modalnya itu 100 juta di kredit. Jadi di sini untuk rekeningnya ya kita isi berdasarkan saldo normalnya. Kalau aset kan saldo normalnya di sebelah debit. Nah, ini semua di debit. Kalau hutang dan modal di kredit, semuanya di kredit. Cuma di sini ada pendapatan dan beban juga. Cuma yang tadi yang saya jelaskan kan tidak saya sampaikan pendapatan dan beban. Jadi nggak saya tulis di sini. Saya tulis hanya sesuai dengan transaksi yang tadi saya buat saja, yang sederhana saja. Jadi di sini total debitnya itu ada 75 tambah 10 tambah 25. Ada 110 juta. Total kreditnya ada 100 juta modal dan 10 juta hutang usaha. Total 110 juta. Seimbang ya. Nah, fungsi dari neraca saldo yang pertama untuk menguji keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit terkait dengan buku besar. Rekening yang ada di buku besar. Apakah sudah seimbang atau belum debit dan kreditnya. Karena itu harus seimbang. Kemudian untuk memudahkan si akunting dalam menyusun laporan keuangannya. Nah, tadi harus seimbang. Seimbang itu kemungkinan besarnya itu benar, tetapi ada potensi terjadi kesalahan.
Kenapa bisa disebutkan kalau udah seimbang belum tentu benar? Nah, alasannya kenapa? Ada di handout, ya, alasan-alasannya. Bisa aja terjadi suatu kesalahan. Terutama yang pertama, transaksi tidak tercatat di buku besar. Nah, misalnya sambil contoh di sini. Yang tadi, ada beli perlengkapan secara kredit senilai 10 juta. Ada dibuat jurnal tetapi tidak tercatat di buku besar. Otomatis di buku besar nggak ada pengaruhnya dong. Perlengkapannya tidak bertambah 10 juta, hutangnya tidak bertambah 10 juta. Berarti kan ada transaksi yang hilang di sini. Berarti di sini di buku besar yang nggak ada, otomatis di neraca saldo juga nggak ada. Di sini nggak ada 10 juta, perlengkapan kantornya, perlengkapan kantornya nggak ada, hutangnya juga nggak ada, nggak tercatat. Tetapi tetap seimbang, yaitu 100 juta. Nah, itu bisa aja terjadi, tidak tercatat. Jadi ada transaksi yang tidak tercatat. Kemudian yang kedua, kesalahan pencatatan jumlah nominal dalam buku besar. Misalnya, yang ini, perlengkapan dan hutang usaha hanya 10 juta tercatat sama si akunting di buku besar 15 juta. Sama-sama 15 juta di sini, 15 juta, 15 juta. Yang sebenarnya di jurnal itu 10 juta. Otomatis di sini keseimbangannya antara debit dan kreditnya itu akan tercatat 115 juta di debit maupun di kredit. Nah, ini kan salah. Yang benar itu 110 juta. Ya, bisa aja seperti itu. Kemudian apa lagi? Pendebitan dan pengkreditan ke dalam rekening yang salah. Ya, misalnya tadi beli perlengkapan kantor senilai 10 juta. Tetapi dicatat sama akunting di buku besarnya itu bukan perlengkapan kantor yang bertambah 10 juta, tetapi peralatan kantor, di mana peralatan kantor yang harusnya 25 juta tercatat menjadi 35 juta. Nah, itu kan tetap seimbang tetapi salah pencatatan gitu. Kemudian yang keempat, kesalahan yang saling menutupi. Nah, saya ambil contoh yang seperti yang di handout. Misalnya ada kas dan piutang, di mana itu harusnya kas bertambah 1 juta, tetapi dicatat piutang bertambah 1 juta. Jadi di sini ada kas yang tercatat kurang 1 juta, ada piutang yang tercatat lebih 1 juta. Nah, satunya lebih 1 juta, satunya kurang 1 juta, berarti di offset sama dengan 0. Jadi ada kesalahan yang saling menutupi, gitu. Nah, itu menyebabkan terjadinya kesalahan pada neraca saldo. Datanya debit dan data di debit maupun kredit tetap seimbang, tetapi isinya itu ada yang salah. Gitu. Contoh-contohnya ya. Nah, itu kalau seimbang. Bagaimana kalau ada neraca saldo yang tidak seimbang? Disebabkan oleh apa saja? Yang pertama, kesalahan dalam menyusun neraca saldo. Ya, salah menjumlahkan kolom debit maupun kolom kredit, bisa aja seperti itu. Kemudian satu rekening atau lebih belum dicantumkan dalam neraca saldo atau salah menuliskan jumlah saldonya. Ya, bisa aja di sini buku besarnya sudah benar, tetapi di neraca saldonya itu ada ketinggalan satu rekening, misalnya rekening perlengkapan kantor. Nah, maka dari itu perlengkapan kantornya hilang di sini. Jadi kan tidak seimbang, selisih 10 juta jadinya. Gitu. Kemudian apalagi contohnya? Atau salah menuliskan saldonya. Harusnya 10 juta tertulis 1 juta. Hutangnya tetap 10 juta benar, tetapi perlengkapannya ditulis 1 juta bukan 10 juta. Nah, itu kan tidak seimbang juga. Gitu. Kemudian kesalahan dalam menentukan saldo rekening, salah menghitung jumlah saldonya. Kemudian salah saldo debit rekening ditulis ke kredit, harusnya ditulis di debit tetapi ditulis di kredit juga salah gitu. Kemudian salah menghitung jumlah salah satu rekening, sisi rekening yang di buku besarnya ada salah perhitungan, itu bisa terjadi juga. Ya, pada saat buku besar menghitung saldo dari rekening ada kesalahan, otomatis di neraca saldo juga salah gitu. Untuk materi chapter 2 terkait dengan akuntansi di proses pencatatan sudah selesai materi yang saya sampaikan. Yang kita pelajari di chapter 2 itu yaitu terkait dengan rekening, apa itu rekening, fungsinya itu apa saja, kemudian terkait dengan sistem pencatatan berpasangan itu bagaimana penerapannya, konsepnya seperti apa, kemudian terkait dengan rekening-rekening, elemen-elemen yang ada di laporan keuangan, yaitu terkait dengan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan maupun beban, bagaimana proses pencatatan akuntansinya, bertambah di sebelah debit atau di kredit, berkurang di sebelah debit atau kredit, sudah kita bahas di bab 2 ini. Ya, kemudian saldo normal dari masing-masing rekening di debit atau kredit juga sudah kita bahas. Mekanisme dari pelaporan keuangan urutannya dari 1 sampai 3 yang tadi itu apa saja dan bagaimana urutannya sudah saya sampaikan. Kemudian terkait dengan jenis-jenis rekening, ada rekening real dan rekening nominal juga sudah. Kemudian proses pencatatan dalam siklus akuntansi.
yang sudah kita bahas di chapter 2 ini yaitu terkait dengan siklus akuntansi, yaitu awal siklus akuntansi itu seperti apa, yang dimana kita mulai dari adanya transaksi, kemudian kita identifikasi, catat ke jurnal. Jurnal itu apa, bagaimana proses pembuatan jurnalnya sudah kita pelajari. Kemudian setelah jurnal lanjut ke posting. Posting itu apa, kemudian buku besar itu terdiri dari apa saja, sudah kita bahas. Kemudian dari buku besar kita lanjut ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini apa maksud dari neraca saldo ini? Fungsinya itu apa? Apa menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian neraca saldo? Jadi terkait dengan siklus akuntansi awal juga sudah kita bahas di sini ya. Tinggal kita lanjut ke latihan soal terkait dengan jurnal, posting buku besar, dan juga neraca saldo. Bagaimana penerapannya dalam soal, dalam studi kasus ini? Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di chapter 3 ini nanti akan kita lanjut ke siklus akuntansi, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Bagaimana penyesuaian, membuat ayat jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo penyesuaiannya itu apa saja akan kita bahas di chapter ketiga ini ya. Jadi cukup sekian materi dari chapter 2 ini. Sampai jumpa dan kita lanjut ke latihan soal, pembahasan latihan soal. Kita lanjut ke pembahasan latihan soal.